Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini. Tapi insya Allah kita semuanya bisa mengikuti sebagaimana mestinya. Anak-anakku, sebelum kita membahas terhadap pokok materi, Bapak akan menerangkan dulu sedikit prolog bahwa setiap sebuah produk apabila ingin merawat sebuah produk untuk bisa dijalankan dan dimanfaatkan, itu harus mengikuti aturan dari produk itu. Sebab apabila produk tersebut dalam menjalankannya tidak sesuai dengan aturan, maka produk itu akan hancur. Contoh misal, kita membeli motor yaitu Honda, maka cara perawatannya supaya motor itu siap dioperasikan dan siap dimanfaatkan, kita harus mengambil atau menggunakan aturan-aturan dari pabrik Honda. Tidak mungkin produk Honda memakai aturan dari Yamaha, maka motor Honda itu akan hancur. Begitu juga kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di dunia ini juga ciptaan Allah, dan pasti supaya kita itu selamat baik di dunia apalagi di akhirat, kita harus menggunakan aturan-aturan dari Allah. Jadi apabila kita hidup di dunia ini yang mengaku sebagai umat Islam dan semua kita sebagai umat Islam percaya pada Allah, maka kita harus melaksanakan aturan-aturan dari Allah. Mana aturan dari Allah itu? Aturan dari Allah itu berupa Al-Quranul Karim, yaitu kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan secara mutawatir dan dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia, ibadah bagi yang membacanya. Itu adalah pengertian Al-Quran. Apa yang kita ambil dari Al-Quran? Ya, kira-kira apa? Ayo. Yang kita ambil dari Al-Quran itu adalah tentang aturan atau hukum untuk kita hidup di dunia ini, mempersiapkan nanti hidup di akhirat. Jadi yang kita ambil itu aturan-aturannya, bagaimana supaya kita bisa hidup di dunia dengan selamat dan di akhirat juga dengan selamat. Al-Quran sendiri menyampaikan hukum itu, menyampaikan hukumnya itu dengan beberapa cara. Yang pertama, Al-Quran menyampaikan hukum dengan cara juz'i. Artinya apa? Bahwa Al-Quran menjelaskan hukum kepada manusia atau hambanya itu dengan ada yang berbentuk juz'i. Juz'i itu apa? Yang disebut dengan juz'i itu secara terperinci. Artinya bahwa hukum itu dijelaskan secara jelas dan tidak ada celah sedikit pun untuk masuk, karena sudah nyata bukti
dan tidak perlu penjelasan yang lain. Misalnya apa? Yaitu tentang pembagian waris. Pembagian waris dari surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 tentang ahli waris yang termasuk dengan furudun muqaddarah. Itu sudah jelas bagian dan tidak bisa diubah dan tidak memerlukan penjelasan. Dan Rasul sendiri tidak memberikan penjelasan terhadap furudun muqaddarah. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran menyampaikan hukumnya itu secara kuli. Kuli artinya global. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang kepada hambanya tentang hukum itu. Misal tentang masalah haji. Jadi dalam hukum-hukum ini tidak dijelaskan secara rinci. Contoh, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa diwajibkan haji itu kepada manusia, walillahi 'alan nasi hijjul bait apabila dia sudah mampu. Maka tidak dijelaskan bagaimana cara sa'inya, bagaimana cara tawafnya, bagaimana wukufnya, dan bagaimana ihramnya, dan niatnya. Nah, itu adalah ayat-ayat hukum yang disampaikan secara global. Maka itu di sana memerlukan sebuah penjelasan, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan dengan hadis-hadisnya tentang bagaimana pelaksanaan tentang haji. Kemudian ada lagi dalam zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat. Di sana bagaimana cara mengambil zakatnya itu? Maka Rasulullah juga berperan dengan hadis yang menerangkan cara pengambilan zakat, kemudian apa saja yang harus dizakat, keluarkan zakatnya itu, kemudian kadarnya, nisabnya atau sampai haulnya. Kemudian hukum juga ada yang disampaikan itu secara isyarah. Isyarah itu adalah isyarah itu adalah berbentuk, ada yang berbentuk ibarah dan ada yang isyarah. Ibarah itu secara ibarah itu secara ibarah dan isyarah. Kalau ibarat itu dijelaskan secara lahiriah. Misal, fala taqul lahum uffin. Maka para tafsir menjelaskan bahwa janganlah kamu menyakiti orang, janganlah kamu berkata kepada orang tua. Itu secara ibarat. Dan juga ada secara isyarah. Isyaratnya itu diisyaratkan dari ibarat itu. Ufin itu apa isyarat yang lain selain daripada ufin? Wada uf itu dijelaskan, itu menjelaskannya dengan cara mencari mengambil hukum secara kias. Artinya apa? Hukum asalnya adalah mengucapkan kemudian bagaimana kalau kita itu memukul? Nah, di sana maka ada kesamaan enggak antara mengatakan dengan memukul? Kesamaannya di mana? Sebagai ilatnya. Ilatnya itu adalah mengatakan menyakiti orang tua dan memukul juga menyakiti orang tua. Maka ibarah itu hukmnya, isyaratnya isyarah itu adalah memukul. Kemudian apa saja yang hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu? Ini secara lengkap sudah, tidak ada yang dialpakan. Semua urusan-urusan baik dari urusan terkecil sampai urusan terbesar sudah berada dalam Al-Quran. Tinggal menggalinya
Ada yang tadi juz'i, ada yang kuli, dan ada yang isyarah. Pada dasarnya itu hukumnya itu menyangkut tentang akidah, i'tiqadiyah, tentang beriman terhadap Allah, terhadap Rasul Allah, malaikat Allah, kitab Allah, nabi, dan kepada hari akhir, tentang kudrat dan iradat Allah atau kepada qada dan qadar. Itu ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran, itu sudah jelas dan tidak memerlukan lagi penjelasan atau sedikit ada penjelasan atau ada penguatan dari Rasulullah tentang akidah. Dunia Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah, itu adalah penguatan terhadap hukum-hukum akidah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua adalah hukum akhlak. Akhlak dalam Al-Quran dijelaskan itu termasuk satu akhlak terhadap Allah. Misalnya tidak boleh musyrik, menyekutukan Allah. Kemudian akhlak terhadap Rasulullah, yaitu percaya terhadap Rasulullah dan semua yang hadis-hadisnya, baik hadis secara hadis qauliyah, fi'liyah maupun taqririyah, dan akhlak terhadap Rasulullah itu dengan cara meneladani. Yang ketiga adalah akhlak terhadap semua manusia, yaitu bagaimana kita saling menghormati, saling menghargai dengan kata-kata, dengan sikap dan yang lain. Itu juga diatur dalam. Yang keempat, akhlak terhadap diri sendiri. Maksud akhlak terhadap diri sendiri itu adalah kita jangan sampai, pertama, jangan sampai kita terjerumus terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Carilah kemaslahatan untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita, untuk keselamatan diri kita, baik di dunia apalagi nanti untuk di akhirat. Yang keempat, akhlak terhadap sesama makhluk Allah. Misal bagaimana kita memelihara kucing, bagaimana cara memelihara kucing itu dengan memberikan makan, kemudian sikap yang baik dan sebagainya. Yang terakhir, hukum yang terdapat yang ketiga hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah hukum amaliyah atau disebut dengan hablum minan nas. Ini di dalamnya membahas tentang bagaimana sosial kita, baik yang berbentuk sosial langsung ataupun sosial dalam bentuk ikhtiar atau ma'isyah. Di dalamnya terdapat tentang aturan-aturan jual beli, kemudian bagaimana aturan tentang utang piutang dan yang lainnya. Kemudian juga dalam Al-Quran tersebut dibahas tentang tarikh atau sejarah sebagai ibrah atau ibarat kepada kita. Kisah-kisah dalam Quran itu sebagai ibarat kepada kita tentang kisah-kisah zaman dulu itu, pertama kisah orang-orang soleh, itu sebagai ibarat juga kepada kita tentang orang-orang yang musyrik terhadap Allah seperti Fir'aun yang akhirnya seperti itu dalam kisahnya, itu juga bisa dijadikan ibarat kepada kita. Kesimpulannya bahwa Al-Quran ini dalam penyampaian hukumnya itu terbagi tiga. Yang pertama adalah juz'i, yaitu terperinci secara jelas, tidak perlu penjelasan lagi. Yang kedua kuli itu jadi secara global, ini memerlukan penjelasan. Yang ketiga adalah isyarah, ini juga memerlukan pemikiran untuk mengeluarkan hukum melalui dasar hukum Islam. Yang keempat yaitu qiyas. Dan
Kemudian isi Al-Quran, kandungan Al-Quran tadi sudah tentang akidah, tentang akhlak, tentang hubungan dengan manusia atau muamalah, dan tentang kisah atau tarikh. Itulah yang dapat sampaikan pada kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kalian tidak puas dengan apa yang Bapak sampaikan, sehingga kalian mencari lagi tentang Al-Quran sebagai dasar hukum umat Islam yang utama. Sebelumnya Bapak akan bertanya dulu kan ke kalian, apakah paham tentang Al-Quran? Baik, kalau sudah paham, kita tutup pelajaran di waktu kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.